pemrograman C. Apa yang kamu ketahui tentang bahasa pemrograman C? Ya, bahasa C atau bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Dennis Ritchie di Bell Laboratories pada tahun 1972. Bahasa C adalah bahasa yang sangat populer. Meskipun sudah tua, alasan utama populernya adalah karena merupakan bahasa yang fundamental. Fundamental artinya bersifat dasar atau mendasar. Dalam bidang ilmu komputer, bahasa C sangat terkait dengan Unix karena dikembangkan untuk menulis sistem operasi Unix. Mengapa kita harus belajar bahasa C? Yang pertama, salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di Indonesia. Yang kedua, jika kita mengetahui bahasa C, kita tidak akan kesulitan mempelajari bahasa pemrograman populer lainnya seperti Java, Python, C++, C#, dan lain-lain. Karena sintaknya hampir-hampir mirip. Yang ketiga, C atau bahasa C sangat cepat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Java dan Python. Bahasa C juga sangat serbaguna. Bahasa C dapat digunakan dalam aplikasi dan teknologi. Adapun perbedaan C, C++, dan C#. Pertama kita akan bahas dulu C. Bahasa C awal dibuatnya pada tahun 1970-an tadi. Kedua, C memiliki sintaks yang sederhana dan lebih dekat dengan bahasa mesin daripada bahasa manusia. C bersifat prosedural, yang berarti program ditulis dalam bentuk urutan instruksi. C tidak memiliki dukungan bawaan untuk konsep OOP, Object Oriented Programming. Yang kedua, C# atau C++. Kita akan bahas C++. C++ dikembangkan dari bahasa C pada tahun 1980-an oleh Jarnes Toortrup. C++ adalah bahasa yang berorientasi objek dan memperluas fitur C dengan konsep penambahan OOP. C++ mendukung pewarisan, enkapsulasi, polimorfisme yang merupakan pilar utama dari pemrograman berorientasi objek atau OOP. C++ juga memiliki fitur tambahan seperti overloading operator, template, exception handling. Yang ketiga ada C#. C# dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 2000 sebagai bagian dari platform .NET. C# adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan didasarkan pada sintak yang mirip dengan C++. C# dirancang untuk menggabungkan kekuatan bahasa C++ dengan produktivitas pengembangan yang tinggi. C# memungkinkan pengembangan aplikasi yang berjalan pada lingkungan .NET Framework. C# ini mendukung fitur-fitur seperti jailbreak collection, delegate event, LIN atau Language Integrated Query, dan asynchronous programming. Sintaks
pada bahasa C. Contohnya seperti ini, include studio.h in main kurung buka kurung tutup tanda kurawal printf hello world return 0. Hasilnya akan seperti ini. Memunculkan tulisan hello world. Kita akan jelaskan baris per barisnya. Baris pertama, include stdio.h adalah pustaka file header yang memungkinkan kita bekerja dengan fungsi input dan output seperti printf pada baris keempat. File header menambahkan fungsionalitas ke program C. Jangan khawatir jika kita belum memahami cara kerjanya. Include stdio.h ini anggap saja sebagai sesuatu yang selalu muncul dalam program kita. Selanjutnya kita bahas baris kedua. Baris kosong. Bahasa C ini mengabaikan spasi, tapi menggunakannya untuk membuat kode lebih mudah dibaca atau memperbaiki tampilannya, memperbagus tampilannya. Untuk baris ketiga, pada bahasa C yang sering muncul adalah main kurung buka kurung tutup. Ini disebut sebagai fungsi. Nah, kode apapun di dalam tanda kurung kurawal akan dieksekusi. Baris keempat, printf kurung buka kurung tutup. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan atau mencetak teks ke layar. Dalam contoh ini akan menampilkan hello world atau hello dunia. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya setiap pernyataan dalam pemrograman C harus diakhiri dengan tanda titik koma. Baris kelima, return 0. Artinya mengakhiri fungsinya main kurung buka kurung tutup. Baris keenam, jangan lupa kita menambahkan tanda kurung kurawal penutup untuk mengakhiri fungsi utamanya. Nah, sekarang kita akan berlatih. Silakan masukkan bagian kode yang hilang di bawah ini untuk menampilkan Hello kelas 11 MIPA 12. Jika sudah, kita akan belajar statement pada C. Statement pada C. Statement, kita harus paham bahwasanya program komputer adalah daftar instruksi-instruksi yang harus dieksekusi oleh komputer. Dalam bahasa pemrograman, instruksi tersebut atau instruksi program tersebut disebut dengan pernyataan atau statement. Pernyataan berikut di bawah menginstruksikan compiler untuk mencetak tulisan Hello World ke layar. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa tanda titik koma.
Nah, yang perlu kita perhatikan bahwasanya untuk mengakhiri statement atau pernyataan harus dengan tanda titik koma. Jika kita lupa dengan tanda titik koma, maka akan terjadi kesalahan dan program tidak dapat berjalan. Contohnya seperti ini. Oke. Banyak pernyataan atau banyak statement. Kebanyakan bahasa pemrograman C berisi banyak sekali statement atau pernyataan. Statement ini dieksekusi satu per satu dalam urutan yang sama seperti penulisannya seperti ini. Ini ada dua statement. Yang pertama hello world, yang kedua have a good day. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia akan mengeksekusi satu per satu. Yang pertama hello world, kalau sudah selesai dilanjut dengan have a good day. Ada pertanyaan? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.